hidupku dari dulu sampai sekarang. Kalian mah Ya, nggak jadi sabaran, selamat bener-bener menikmati. ya. Nih udah Cerita nih. dimulai pada saat lahirnya seorang anak laki-laki yang bernama Eko Julianto di Batam, tepatnya di pet shop. Enggak, aku bercanda aja. Ya intinya aku udah ada aja lah di dunia ini. Terus aku lihat komennya dari mana? Ori. Hah, emang ada yang gift? Bentar. Ah, bentar, emang ada yang gift? Kecilin, iya. Facecam kecilin. Oh iya, sabar. Bentar dulu ya. Tuh, sabar guys. Lewat HP. Bentar, sabar. Aku tuh nggak ngerti gimana caranya. Itu lagi Oke disettingin, semuanya, tau. sesuai dengan janjiku, aku bakal ngasih kalian special content 2 juta subscriberku, yaitu Draw My Life, perjalanan hidupku Gedein dari aja sih, dulu gak apa-apa. sampai sekarang. Nah, Ya udah nih. jadi selamat menikmati. Cerita dimulai pada saat lahirnya seorang anak laki-laki yang bernama Eko Julianto di Batam, tepatnya di pet shop. Enggak, aku bercanda aja. Ya intinya aku udah ada aja lah di dunia Nih ini aku ya. udah ini ya guys Pada lagi. tanggal 24 Juli 1998. Waktu aku masih dalam kandungan, bapakku ninggalin ibuku, atau bisa dibilang ayah dan ibuku itu bercerai sebelum aku lahir, guys. Lalu waktu aku kecil, ibuku pindah dan tinggal di suatu tempat penginapan. Astaga, atau ini mungkin apa? bisa dibilang Sebentar. seperti ruko. Dan di situ ibuku bertemu dengan seorang laki-laki yang sekarang menjadi ayah tiriku. Apa lu mau Mereka pun apa pada suaranya akhirnya kecil? menikah. Gimana suaranya Ketika aku berumur 1 tahun, itu udah oh ya. akhirnya orang tuaku membeli rumah. Nih, volumenya dan udah kami gede tinggal belum? di situ dan menjadi keluarga yang cukup bahagia. Waktu aku TK, bisa dibilang aku itu anak yang lumayan terkenal dan berprestasi ya guys. Terkenal Aman. karena Udah kan? kenakalan Udah ya. pertama, dan prestasiku adalah paling sering buat masalah. Dan yang aku ingat waktu itu aku pernah melempar batu kepada temanku dan Oh headshot. my god. Hari-hariku di TK Ini selalu aku udah dihukum nonton dan sih di berdiri TikTok. depan kelas. Lalu Tapi aku nggak beranjak ke sampai SD, semua. namun kenakalan dan kebandalanku masih terbawa. Nah, pas kelas 2 SD lah aku mengenal yang namanya komputer. Aku di sini langsung ke warnet dan game pertama yang aku mainin Bentar ya, guys. adalah The Great Merchant. Lalu aku main Dota 1 juga dan akhirnya Kalau mau hari-hariku YouTube di masa besarin, SD iya. kebanyakan bermasalah. Sering bolos Udah dibesarin, ini dan paling ke besar warnet tahu. buat main game-game yang aku sukai. Dan akhirnya aku pun lulus SD dan waktu libur panjang kuhabiskan dengan terus bermain game-game yang kusukai. Ih, astaga, ini apa? Waktu SMP aku dimasukkan ke pesantren sama ibuku. Awalnya aku itu ngerasa di pesantren itu kehidupan bakal enak, jauh dari orang tua dan bebas. Tapi itu semua gak sesuai sama ekspektasi aku. Bentar guys. Ini aku nggak ngerti guys. Jadi tolong harap dipaklumi. Oh my god. Mikayes kecilin. Hah? Kecilin. Oh iya ya. Dan akhirnya aku nggak kuat karena kehidupan di pesantren Nah, rupanya nggak bebas, berusaha mandiri dan lain-lain. Lalu waktu aku naik ke kelas 2 memutuskan Guys, untuk tonton dulu pindah ya, guys. sekolah ke Aku SMP biasa. penasaran nih. Di situ aku senang banget karena aku bisa dapat kebebasan. Dan ibuku membelikan aku komputer supaya aku nggak mengulangi kebiasaan aku dulu yang sering bolos, dan ternyata semua tidak sesuai harapan, malah jadinya lebih Kekecilan parah. Mikayes, ya ampun, tadi katanya kebesaran. Waktu itu aku sampai bolos 3 Aduh. bulan. Udah, kalian nonton Dan aja ibu dulu guys. aku sering banget dipanggil ke sekolah. Tapi pada akhirnya aku pun masuk ke sekolah lagi seperti biasanya, menjadi anak baik.
Waktu itu dengan uang jajanku yang 7.000, gimana caranya aku harus nyisihin duit buat main warnet, makan, dan ongkos. Terkadang aku ngasih uang kurang ke supir angkotnya dan akhirnya supirnya marah-marah. Terkadang juga aku bela-belain jalan kaki supaya bisa sisihin uang untuk main warnet. Masuklah aku ke masa SMK. Jurusanku multimedia. Waktu aku kelas 1 SMK, mulailah kenal yang namanya naksir sama perempuan. Waktu itu aku percaya diri karena kegantenganku dan aku cukup ngerasa banyak yang naksir. Sampai-sampai aku ngerasa bude kantin pun naksir sama aku. Ya ampun. Waktu itu aku pernah dekat sama kakak kelas juga. Dan itu agak lumayan sih perbedaannya. Dia kelas 3 SMK dan aku baru kelas 1. Fuckboy ya, iya. Nah fuckboy. disitulah aku mulai enggak, jarang itu banget fuckboy, yang karena namanya cuma main deket game. satu orang. Tapi karena kelasku di jurusan multimedia, kebanyakan murid perempuan. Dan setiap harinya ya mainnya sama perempuan. Terus aku tuh mulai bosen, jenuh, gak tahan. Akhirnya ya aku pindah ke jurusan TKJ atau IT guys ya. Dan di kelas 2 SMK aku udah gak deket lagi sama kakak kelasku. Akhirnya Ya, bebas kasihan di bermain ghosting, dengan guys. teman-teman cowok di Parah jurusan banget itu. di ghosting Dan nih, bisa fuckboy. seru-seruan, asik lah pokoknya ya. Waktu kelas 2 SMK, ibuku dan adikku pindah ke Singapura untuk ikut diam ayahku. dulu. Oke, Mereka pindah ke warganegaraan dan akhirnya aku tinggal sama nenek aku. Dan disitulah aku mulai balik lagi jadi anak yang rajin ya guys. Rajin bolos, rajin main game, dan kerajinan-kerajinan lain lah pokoknya. Balik lagi lah aku kayak dulu, itu aneh lah. Ditambah aku lebih suka menyendiri, main sendiri karena fokusku hanya untuk main game. Sampai aku akhirnya gak punya teman dan aku menutup diri. Sering orang bilang tuh aku tuh introvert saat itu. Aku bolos sekolah sampai 3-4 bulan. Aku gak punya teman karena dijauhin. Dan makin gak enak rasanya jalanin hari-hari di sekolah. Akhirnya bolos, dan bolos. Bermain game sampai lupa waktu, itu sudah menjadi hiburan terbaikku saat itu. Masuk di semester 2 kelas 2 SMK. Disitulah aku merasa dapat musibah guys. Ayahku meninggal dan itu menjadi suatu pukulan berat buatku. Aku harus naik bersyarat dan pindah sekolah karena banyaknya masalah-masalahku. Setelah itu, suatu hari aku bertemu dengan seorang wanita di depan rumahnya, yaitu Tiora yang sekarang sudah menjadi istriku. Waktu itu aku berkenalan sama dia dan selang 2 hari aku menembak dia dan headshot. Nggak bercanda ya. Aku menyatakan perasaan sama dia dan akhirnya berpacaranlah aku dengan dia. Bajunya. Namun selang 1 jam aku diputusin tuh. Intinya masa-masaku dulu penuh dengan hal suram guys. Namun setelahnya aku mencoba meyakinkan dia. Akhirnya dia pun mau. Jujur aja saat itu aku butuh banget yang namanya pendamping dan membutuhkan sosok yang dapat menemaniku. Yang bisa gantiin sosok ibuku dan adikku karena aku jauh dari mereka. Di kelas 3 SMK, guru dan ibuku selalu mengingatkanku, yang penting tuntaskan dulu SMK dan setelahnya aku bebas mau ngapain aja. Dari situ aku mulai sadar dan merubah diriku. Aku mulai rajin ke sekolah, belajar dan menuntaskan masa SMK-ku dengan semestinya. Waktu itu libur sangat panjang dan seperti biasa ya aku melanjutkan kebiasaan aku lah di warnet ya. Namun saat bersamaan aku pun mulai jenuh dengan game Dota. Dan waktu itu Android sudah mulai ramai, makin canggih. Akhirnya aku mulai terjun di dunia game mobile. Game mobile yang sering kumainkan adalah Vainglory. Aku main bareng kawan dekatku yaitu Odi dan Sawe. Dan masuklah di masa-masa kuliahku nih guys. Hiruk pikuk dunia perkuliahan aku jalani. Sembari kuliah, aku menjalani bisnis kuliner milik ibuku. Dan di saat bersamaan, Tiora juga punya bisnis sederhana, yaitu produksi jilbab sendiri. Setelah fokusku terbagi, dan aku harus memilih mana yang harus kutekuni. Akhirnya, aku pun memilih untuk merelakan kuliah dan menjalani bisnis kuliner ibuku saat itu. Begitupun Tiora.
karena kami berdua sama-sama memiliki iktikad baik untuk berkeluarga. Akhirnya kami pun menikah. Wih, menikah. Hari demi hari berlalu. Setelah beberapa bulan, sahabatku Odi memberitahu aku kalau ada game MOBA mobile selain Vainglory yang cukup seru. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu nih guys. Game yang sangat berpengaruh pada karirku sampai sekarang, yaitu Mobile Legends ya, developer by Montong. Beberapa waktu aku fokus bermain sampai-sampai istriku sering menegurku karena aku terlalu sering bermain dan lupa waktu. Aku ngerasa game ini sangat seru. Iya, yang nikah muda. Aku merasa tertarik dengan game ini. Dan aku yakin aku bisa jadi pro player seperti impianku. Di saat bersamaan dengan Odi dan Sawe, kami memutuskan untuk fokus dan serius dengan game ini. Terus aku cari grup game ini di platform Facebook waktu itu dan berbagai platform lainnya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya karena aku terlalu fokus dengan game ini, aku menghabiskan banyak waktu untuk bermain game ini daripada usaha kulinerku. Istriku menegurku dan selalu mengingatkanku. Dia gak suka kalau aku terus-terusan kayak gini. Tapi aku tidak langsung mengiyakan untuk berhenti bermain. Dan tibalah saatnya dia memberitahuku kalau dia lagi hamil. Disitulah aku tersadar dan akhirnya mengurangi waktuku untuk bermain game ini. Wih. Setelah itu aku mencoba mendaftar ke squad dan masuklah aku dalam squad pertamaku, yaitu F15. Beberapa minggu aku bermain di F15 dan aku menawarkan diri di squad 404 NF. Dan waktu itu karena kebanyakan member, kami dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Dan aku di posisi paling akhir waktu itu, yaitu kelompok nomor 8. Singkat cerita, aku menjalani rutinitas dan menghabiskan cukup banyak waktu di situ. Namun aku merasa belum cukup mendapat pengalaman lebih dari squad itu. Jadi aku memutuskan pindah lagi ke squad Malaysia, yaitu Traitor. Di sini banyak sekali ilmu yang kudapat Lahirlah dan KS, keinginanku astaga. untuk Belum, terus belum. berkembang dan mendapat pengalaman semakin meningkat. Akhirnya aku mencoba untuk daftar lagi di squad nomor Iya, 1 suaranya kenapa leaderboard kayak robot saat ya? itu, yaitu Secret, dan alhamdulillah aku diterima di situ. Dan semakin hari aku semakin berkembang, banyak sekali pengalaman dan ilmu yang kudapat. Namun karena kebanyakan member dari Secret itu udah cukup berumur dan berkeluarga, jadi kebanyakan dari mereka memilih untuk fokus dengan kerjaan dan keluarganya. Lalu aku mencoba untuk menghubungi leader dari squad Science Indo, yaitu Kodailan. Lalu aku mencoba mendaftar dan setelah dipertimbangkan, dengan melihat statistikku, akhirnya dia pun mau menerima. Disinilah aku memulai karirku sebagai pro player. Aku bersama Kodailan, Hinel, Kocul, Hexazor, dan Mail, dan satu perempuan aku lupa namanya. Kami pun banyak mengikuti turnamen online. Dan untuk pertama kalinya, Mobile Legends mengadakan turnamen besar pertama di Indonesia, yaitu MSC 2017. Dan itu menjadi turnamen on stage pertamaku. Dan singkat cerita, kami menjadi juara 1 di MSC 2017. Di situ aku nggak nyangka bisa ada di sini dan menang. Namun aku percaya semua itu berkat kerja keras, latihan, dan usaha kami, serta doa-doa dari keluargaku dan semuanya. Setelah itu, kami mewakili Indonesia untuk MSC Southeast Asia yang akan diselenggarakan beberapa bulan setelahnya. Namun, sepertinya belum rezeki kami untuk menang waktu itu. Lalu aku bertemu Warpath dan juga Just No Limit waktu itu yang baru masuk ke Saints. Saat itu Warpath adalah top global season 5 dan lebih dulu mengenal dunia YouTube. Akhirnya aku penasaran dan aku banyak belajar tentang YouTube dari dia. Di satu sisi, Saints juga udah jarang latihan dan akhirnya aku mencoba untuk membangun YouTube channel dan collab dengan Warpath, Tanpan Gaming, Kibo, dan PG Lovers. Aku banyak belajar tentang YouTube dari mereka. Karena Saints jarang latihan juga, akhirnya aku dan Jess pindah tim. Waktu itu Dongki nawarin buat join ke EVOS Esports. Bersama Dongki, Kenir, Oreo, Just No Limit, dan aku, kami semua lolos babak kualifikasi online MPL Season 1. Dan kami pun sangat percaya diri bahwa kami bisa dapat juara 1. Dan ternyata masih belum rezeki juga. Namun kami tetap bersyukur bisa di peringkat 2 di MPL Season 1.
Lanjut ke perjalanan MPL Season 2. Roster sudah berganti, Kenir dan Oreo keluar dan masuklah Marsha. Seiring berjalannya Oh, aku jadi waktu, merinding ya, guys. Donkey pun akhirnya keluar Guys, juga. kenapa aku merinding? Kami mencari penggantinya dan ketemulah dengan Emperor dan kami menjadi satu tim. Singkat cerita, kami terus berlatih bersama di gaming house kami yang bertetapan di Jakarta. Kami terus membangun chemistry dan berlatih untuk persiapan MPL Season 2. Setelah kami bersaing dengan tim-tim besar lainnya, akhirnya kami masuk ke Grand Final. Dan lagi-lagi kami belum bisa mendapatkan juara 1 karena harus kalah oleh RRQ pada waktu itu. Namun itu semua bukan hasil yang mengecewakan. Aku tidak patah semangat dan tetap optimis kalau next pasti bisa jadi juara. Tetapi sangat disayangkan kami harus berpisah dengan Step atau Marsha dan Joe yang keluar dari EVOS juga. Di perjalanan MPL Season 3, roster terus berganti. Akhirnya aku, Jess, Rek, Jiao, dan Ji menjadi satu tim di MPL Season 3. Dan coach kami awalnya Gimmick. Namun Gimmick keluar dan digantikan oleh Bjorn atau Zeus. Saat itu kami sangat aktif dan serius dalam latihan sampai-sampai harus berlatih ke Filipina. Setelah itu dimulailah MPL Season 3. Aku cukup yakin kalau kita bisa juara kali ini. Namun semua harus berakhir dengan hasil yang cukup membuatku merasa sangat jatuh. Mengalami kekalahan telak dan harus berakhir di posisi ke-8. Di situ aku berpikir, aku masih banyak kekurangan. Rasanya ketika aku udah berjuang keras, mati-matian untuk latihan, dan semua itu masih juga belum cukup ternyata. Sempat terpikir olehku untuk berhenti dan hilang semangat untuk mengikuti MPL lagi. Aku merasa mungkin belum takdirku untuk bisa menang. Hingga tiba saatnya suatu hari aku duduk di suatu kafe dan aku melihat ada tulisan motivasi dari Muhammad Ali. Waduh, penggila quarters bro. Kata-kata yang membuatku kembali termotivasi untuk mendapatkan goals atau tujuanku. Akhirnya aku pun memutuskan untuk lanjut. Setelah beberapa waktu berlalu, masing-masing dari kami ada yang memutuskan untuk berhenti, kecuali aku dan Rek. Dan seperti biasa, roster terus berputar. Dan akhirnya roster untuk MPL Season 4 terbentuk, yaitu aku, Rek, Luminaire, Wan, dan Donkey dengan Z sebagai coach. 1 minggu terbentuk, kami langsung memenangkan INC dan mempersembahkan piala untuk EVOS ML yang awalnya aku drop banget. Sewaktu itu menjadi semakin percaya lagi dan memiliki semangat penuh layaknya baterai yang habis dicas bro. Singkat cerita, setelah banyak pengorbanan dan waktu yang kami curahkan untuk latihan dan bersaing di MPL Season 4 dengan persiapan yang aku rasa sudah mencapai 1000% dan chemistry yang cukup. Oke, aku merasa di tim ini bukan hanya sekedar partner, namun sudah seperti keluarga ketiga setelah keluarga kecilku. Dengan terus berdoa, karena kami yakin Tuhan tidak tidur, dan tentu juga berkat doa dan dukungan kalian semua, akhirnya kami berhasil menjuarai peringkat nomor 1 MPL Season 4. Kosong-kosong ya. Let's go. Nice. Main yang terbaik dari semua tim tadi. EVOS! Nani! Stiker gitu loh, stiker gitu loh, stiker gitu loh, stiker gitu loh, stiker gitu loh. Tapi wow! Yang diundangkan FPL Indonesia. Tak berhenti di situ, setelah MPL Season 4 kami tidak berleha-leha dan malas-malasan. Terus berlatih lagi dan berdoa, karena yang ada di hadapan ini adalah hal yang lebih besar dari ini, yaitu turnamen M1 World Championship dan SEA Games 2019 cabang Mobile Legends. Tiba saatnya M1 diselenggarakan di Malaysia. Aku nggak nyangka bisa sampai berada di titik ini, dimana ini adalah ajang kompetitif berskala dunia. Melawan banyak tim-tim hebat dari berbagai negara, kami pun berhasil masuk ke tahap final. Di sini aku merasa kesabaran dan mental kami sangat diuji. Berkat doa kami, doa keluarga, dan doa dari pendukung kami seperti mendapatkan keajaiban yang selama ini belum pernah kami rasakan. Dan kami memenangkan M1 World Championship ini. EVOS
Legends become a legend for M1 Mobile Legends Fanfest World Championship 2019. Apa Legend yang menang-menang gitu Begitu menggila seperti yang KB katakan juga. Emon Legend menuangkan suatu hal yang luar biasa tentunya. Merinding banget, Perjalanan ya, mereka merinding. begitu menggila sampai pada titik ini. Tanpa adanya Lon, tanpa adanya Turtle yang ketiga, mereka strike pose, mereka melakukan push dengan sangat luar biasa. Epos Legends benar-benar menjadi legend. Aku merasa bahagia dan bersyukur. Akhirnya Tuhan mengizinkan kami untuk mengangkat piala M1 ini. Alhamdulillahnya aku berkesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang SEA Games 2019 di Filipina. Yang belum tentu ke depannya di SEA Games cabang Mobile Legends ada lagi. Di sini aku berpikir kalau aku nggak boleh nyanyain kesempatan ini. Akhirnya SEA Games pun dimulai. Akan tetapi takdir berkata lain. Kami harus puas di peringkat kedua dan tetap bersyukur karena menurutku SEA Games sangat berarti dan gak membuatku kecewa dengan semua yang telah ku perjuangkan. Dan pada akhirnya aku berpikir mungkin udah saatnya aku berhenti berkompetitif dulu. Telah banyak suka duka yang kulewati, sekarang saatnya aku untuk istirahat. Dan satu alasan lain juga, selain aku ingin fokus ke keluarga, ya mungkin ini terdengar lucu ya, tapi ini memang yang aku rasakan. Entah kenapa saraf jempolku itu seperti tidak beres. Terkadang tuh aku ngerasain jempolku ini kram. Tapi sekarang aku fokus ke keluarga, streaming, bikin konten, dan mengurus beberapa bisnis kecilku. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan, keluargaku, kerabat dekatku, dan kalian semua yang udah mensupportku. Tanpa adanya support dari kalian semua, belum tentu aku sampai di titik ini. Hanya Tuhan yang dapat membalaskan kebaikan semua. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan, keluargaku, kerabat dekatku, dan kalian semua yang sudah mensupportku. Hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan kalian semua. Mungkin cukup sampai di sini aja Draw My Life-ku. Lebih kurangnya tolong dimaafkan guys ya. Makasih banyak semua buat kalian. Sekali lagi terima kasih semuanya yang udah menonton video Draw My Life-ku ini. Ya, udahan guys. Ya. Ini gimana lagi? Ih, sedih banget. Aku tuh merinding banget gitu loh guys. Sampai ke bawah suasana gitu, merinding banget. Oh my god. Ini gimana ya? Ulang kok diulang sih? Sumpah merinding banget. Oh my god. Raya seru-seru banget sih, sumpah.